Kita menyambung atau meneruskan pengajian dan pelajaran kita kitab Kifayatul Mubtadi'in halaman 37. Halaman 37 bawah faedah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faidatun, ini suatu faidah lagi mensabitkan iman. Mensabitkan itu menatapkan, jadi menatapkan, kada bergoyang lagi, kada berubah lagi, kada turun naik lagi. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, dan bisa lepas juga. Jadi mensabitkan iman, menetapkan iman, yaitu adalah mujarab. Mujarab ini makbul. Kebanyakan daripada orang-orang yang arifin. Orang arifin itu orang yang makrifat, orang yang kenal kepada Allah. Di orang-orang yang arifin, orang yang makrifat, dengan adanya pengajaran Nabi kita, mereka itu di dalam tidur dibaca antara sunat subuh dan fardhunya. Jadi ini amalan, ini langsung dari pengajaran para nabi kita yang disambut oleh para sahabat dan tabi'in, kemudian para ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Inilah amalannya nang menetapkan iman. Pak iman itu tetap, jangan keluar lagi, jangan goyang lagi. Ini salah satu di antara faktornya lah. Salah satu di antara faktornya agar iman itu jangan turun naik saat waktu sampai menghadap Allah. Yaitu antara subuh dan fardunya habis azan, menunggu qamat. Nah, biasanya di setiap langgar, setiap masjid lah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu pengamalan wujud, pengamalan sifat wujud. Ya hayyu, hay yang maha hidup. Ya qayyum, hay yang maha berdiri sendiri, hidup, berdiri sendiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Jadi dibaca setiap antara fardu subuh lawan sunat subuh. Ini salah satu di antaranya penyebab kita mati husnul khatimah. La ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum. Perlu baca sorangan sebelum azan, sebelum sembahyang fardu subuh. Jadi di sini ulama mengambil itu pengajaran Nabi nih. Kemudian di sebelah habis adalah inilah soal munkar dan nakir di dalam kubur dan jawabannya. Ini termasuk di dalam kaidah rukun iman. Kan rukun iman itu yang kelima, beriman kepada hari kiamat lah, beriman kepada hari kiamat. Jadi salah satu proses akhirat, proses kiamat itu adalah kubur. Di kubur itu kita menunggu kiamat. Ditunggu itu di kubur menunggu kiamat. Seakan-akan kubur itu cuma karantina, penampungan sementara. Penampungan sementara, tapi berapa lamanya, berapa panjangnya sesuai dengan selera kita. Itu selera aja lagi namanya doan. Bilanya sakada nyaman, asal awas gitu kan. Bila asa nyaman, asa satu mat.
Karena matahari ada lagi, mataharinya untuk menghitung berapa bulan, berapa tahun ada lagi. Nah, ada cuma perasaan. Nah, itu dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Jadi mereka orang yang mendapatkan nikmat, orang yang mendapat keberuntungan berkata, ya wailana, siapakah, celakalah siapakah memba'asana yang membangkitkan kami min marqadina dari tempat tidur kami. Ini kan orang yang senang lah, orang yang senang, orang nyaman, seakan-akannya guring di tempat tidur. Lalu kiamat kan bergerak, semuanya bergerak, bumi bergerak. Karena kiamat, wanupi hapisornya dah, bisa ditiup sangkakala, lalu hancurlah bumi, hancurlah langit, gunung, semua menjadi debu dan bergeraklah kubur. Jadi karena bergerak kubur, lalu orang yang sudah tenang, nyaman di kubur, rasa tak ganggu. Siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jadi seakan-akan kalailatul arus seperti malam pengantin. Itu nyaman lah. Padahal sudah ribuan tahun dikubur. Ribuan tahun, ada puluhan ribu tahun. Tapi seakan-akan semalaman. Adapun yang karena siksa terus, orang yang mendapat sangsara itu seharinya sama dengan 50.000 tahun. Sehari. Sama dengan 50.000 tahun. Kenapa? Luar biasa hukuman malaikat Zabaniyah itu. Jadi dihantaknya ke bawah tuh 70 tahun, tahantak tepat ke bawah tuh. Dipukulnya, kemudian dikuitnya pulang lawan koko, angkatnya lawan kokonya, hambungnya, antaknya, hambungnya, angkatnya 70 kali sehari. Jadi kada bawak nyaman, kada bawak sehat lagi. Kuciak. Jadi sehari rasa 50.000 tahun. Nah, ada pun orang yang nyaman berapa ribu tahun pun asa semalaman. Rasa di pengantin. Jadi setelah kita masuk kubur, ini berataan lah. Semuanya makhluk bila sudah masuk kubur itu dihidupkan kembali, dibulikakan, rohnya kembali kepada jasadnya utuh lagi. Nang di dalam Yasin juga anaknya pertanyaan, siapakah yang menghidupkan tulang belulang? Iza ma wahya ramim qul yuhyaladzi ansya'aha apa? Yaitu nang siapakah yang menghidupkan, jadi nang ramuk nang jadi habu nang pun dibakar dikembalikan pulang tulangnya, semua raganya lengkap, masukkan rohnya lalu didudukkan. Semua manusia didudukkan. Di situ tuh Nabi itulah hendak menyaksikan Nuaiman sahabat Nabi yang paling lucu. Itu termasuk menghibur banu Rasulullah. Jadi Nuaiman itu waktu meninggal kan, nama mandiin Nabi, nama ngapani Nabi. Nabi lah yang menyentuh awaknya Nuaiman. Jelas siapapun yang disentuh Nabi orang ahli surga. Jadi waktu dikubur Nuaiman, ditutup kuburnya, lalu Nabi berpesan lawan sahabat. Wahai sahabat, kalian silakan pulang ke rumah masing-masing. Pian pang Rasulullah, aku tetap di sini. Aku tetap dikubur di atas kuburnya Nuaiman, dan aku nak menyaksikan bagaimanakah jawaban Nuaiman terhadap Mungkar dan Nakir. Ini nah, orang lucu deh. Jadi waktu itu sudah kebulikan jamaah, Nabi tetap di atas kubur Nuaiman, datanglah Mungkar Nakir. Datang Mungkar Nakir ini disaksikan oleh Nabi. Nabi melihat dan menyaksikan, karena itu mujizat Nabi lah. Datang Mungkar Nakir, sekalinya Mungkar Nakir ini assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Keselamatan dan sekalian wahai penghuni surga. Jadi malaikat Mungkar Nakir sudah menyebutkan bahwa Nuaiman itu penghuni surga. Jadi Nabi Takurihing di atas kubur. Lalu ditanyai oleh Mungkar Nakir, marrabbuka. Ujian Mungkar Nakir, marrabbuka. Dijawab oleh Mungkar Nakir, Allahu Rabbi. Kemudian yang kedua, waman nabiyuka. Siapakah Nabi engkau? Lalu Nuaiman, coba pang ulangi lagi sekali pertanyaan ini kan. Jadi model kayak berkomunikasi malaikat nanti Mungkar Nakir,
Ulangi lagi pertanyaan ikam kurang jelas. Uja nungkar nangkir, uja nungkar. Waman nabiyuka. Jadi dijawab lagi oleh Iman, jangan keras-keras. Orangnya ada di atas tuh. Orangnya duduk di atas. Jadi Nabi tak kurihing terus senyum terus melihat perlakuan Nuaiman di kubur lalu kanangkir. Jangan terlalu keras tuh, orangnya di atas tuh. 3 kali Nuaiman meminta lalu kanangkir, ulangi lagi. Dan terakhir karena kurang jelas, kurang dianggap Nuaiman kurang keras, lalu man nabiyuka, jangan keras-keras tuh yang di atas itu. Jadi Nabi luar biasa, tertawa. Itu sahabat Rasulullah yang paling menghibur, lucu orangnya. Kita bacalah. Inilah soal munkar. Soal itu pertanyaan dan nakir di dalam kubur dan jawabnya. Jadi munkar menjawab, nakir memukul. Ini tergantung kalau orang baik juga rupanya. Pertanyaan pertama, marrabbuka. Siapakah Tuhan engkau? Ini menjawab nih Pak kada kita adalah iman kita. Iman kita menjawab, kemudian amal kita menangkis. Jadi amal nang kalima-limanya sembahyang, puasa, zakat, sedekah itu nang membela kita bagi orang yang belum makrifat. Nah, ada jawabannya, ada pertanyaannya. Jadi marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Pertanyaan kedua, man nabiyuka, dan siapakah nabi engkau? Jawabannya, wa Muhammadun nabi, Muhammad adalah nabiku. Untung sampai ke nabi ini. Malaikat masih bisa menanyai sampai ke nabi. Kalau orang kafir di marrabbuka itu sudah hancur tuh. Marrabbuka. Karena kamu jawab, kada ada jawabannya, imannya kada ada. Jadi orang kafir beda dengan orang Islam. Orang kafir di marrabbuka sudah hancur, karena kada ada Tuhan. Nah, kita sampai waman nabiyuka, siapakah nabi engkau? Jawab, wa Muhammadun nabi, Muhammad itu adalah nabiku. Kemudian jawaban yang ketiga, wa madinuka, apakah agama engkau? Jawabnya, wal islamu dini, Islam adalah agamaku. Nyaman, lancar menjawab. Kalau menjawab iman. Wa ma imamuka, apakah ikutan engkau? Imam engkau. Ini datangan, agama datang, imam datang, nabi datang di saat waktu pertanyaan. Wa ma imamuka, dan siapakah imam engkau? Kita jawab, wal Qur'anu imami. Dusta aja Quran. Quran mendustakan. Dusta aja Quran. Aku bakulat di atas lemari. Ada sudah membuka aku. Nah, di sini kita perlulah kalau kita awal membangun rumah. Jadi yang pertama masukkan ke rumah baru itu Quran, masukkan dulu. Imam dulu akan. Quran kirim berdahulu, sehari 2 hari berdahulu. Hanya kita betul-betul kita anggap imam. Kemudian wa ma qiblatuka, dan apakah kiblat engkau? Kita jawab, wal ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Wa ma ikhwanuka, dan siapakah saudara-saudara engkau? Jawab, wal muslimuna ikhwani, sekalian orang-orang Islam adalah saudaraku. Kemudian pertanyaan lagi, wa ma i'tiqaduka, dan apakah i'tikad engkau, keyakinan engkau? Kita jawab, wa tauhidu i'tikadi, tauhid mengesahkan Allah itu adalah i'tikadku. Kemudian wa mal lazimu ta'alaih,
Dan apakah sesuatu yang engkau perhatikan sewaktu matimu? Artinya mulai kamu hidup sampai mati engkau berpegang atas kalimat apa? Mulai saat engkau hidup sampai engkau mati, engkau berpegang atas kalimat apa? Lalu dijawab, wa ana istu wa mutu ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bermula hidupku dan matiku atas mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai saat terakhir. Ada juga lagi tambahan, siapakah bapak engkau? Ibrahimul Khalil, itu bapakku pada agama. Ini bagi pertanyaan orang-orang yang belum ma'rifat, mengesahkan Allah tapi belum betul-betul ma'rifat. Nah kalau orang ma'rifat, nah apa nih ditanyai lagi? Kada ada lagi nih ditanyai, jasadku Muhammad, rohku Allah. Nah, itulah jasadku Muhammad, rohku Allah. Nama nanyai roh juga. Cuma kada semudah itulah. Itu orang bulik. Orang bulik lain orang mati. Yang namanya orang bulik itu lengkap, semuaan bakakas dibawahi. Bulik kemana bulik? Ke hadirat Allah, karena berasal dari Allah. Jadi jasad kasar kita, jasad tubuh fisik kasar kita itu kembali kepada asal kejadian. Nah, asal kejadian karena asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Dimanapun kita matinya, di laut kah, di udara kah, karena berasal dari tanah, tetap kembalinya ke tanah. Nah itu bagi orang marifat kada ke tanah lagi, kembali kepada yang menyuruh datang, bulik. Jadi ini menyuruh datang rikon Allah, ayo bulikan ke Allah. Jadi orang bulik bukan orang mati. Orang mati itu kambing, sapi, ayam, kucing, itu orang mati. Mati itu hancur. Mati itu hancur, remuk, buruk, busuk, berbau, itu mati. Kalau orang bulik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, itulah orang bulik. Jadi kita terbulikan. Orang bulik tersenyum. Orang bulik dapat tersenyum. Karena kita kan hidup ini bagaikan apa? Bagaikan singgah di perjalanan. Singgah di perjalanan. Rasulullah waktu menyampaikan Abdullah bin Umar, ya Abdullah ibn Umar, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini bagaikan orang yang musafir. Orang yang musafir atau orang yang di perantauan. Jadi orang musafir itu biasanya kelelahan, kecapean, lalu istirahat sebentar di bawah pohon kayu untuk benaung, istirahat sebentar untuk menghabiskan lelah. Itulah perumpamaan hidup kita di dunia. 4 singgah, 4 benaung, dan tiap-tiap orang yang 4 singgah ini di perjalanan namanya, di perjalanan, dan mau tidak mau dia akan berangkat pulang, tidak mungkin dia akan menetap di perantauan. Nah orang yang ingin pulang itu biasanya gembira benar, sudah sampai waktunya hendak pulang. Mau hitung tanggal berapa hari ini, misalnya jadwal kepulangan tanggal 30, sekarang tanggal 20 malam, kada karuan guring siang, kada karuan guring meti hijau, meti tanggal, apabila tanggal 30 lagi nih. Itulah pengertian orang bulik. Ingin sekali mati. Karena dalam surah Jumat, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya Allah min duni nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, kalau memang orang Yahudi itu betul-betul wali Allah,
Padahal kan fatamannawul maut, bercita-citalah mati. Bercita-citalah mati, berangan-anganlah mati, rindukanlah kematian. Kalau memang betul-betul wali. Orang wali, kematian sesuatu hal yang dirindukan. Kapan matinya nih? Apabila mati. Hendak mati terus. Karena orang rindu itu, orang rindu kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah, orang yang bercintaan kepada Allah, itu satu aja permintaan, hendak bertemuan. Nah, hendak bertemuan dan kekasih. Nah, syaratnya bertemu Allah harus mati. Harus mati. Artinya harus dipisah antara jasad kasar dengan roh. Itu syaratnya. Jadi fatamannawul maut in kuntum shadiqin, padakan memakai. Kalau orang Yahudi itu betul-betul mengaku wali, ayo bercita-cita mati kalau memang dia benar. Jadi orang yang di perjalanan lah, sekali lagi orang yang musafir, yang singgah di Palangkaraya, singgah setumat di Palangkaraya, itu kita akan bulik kada salawasan di sini. Kita akan bulik, dan bulik itu merupakan sebuah kebahagiaan, kebanggaan. Ayo kita bersanggup bulikan. Nah, sekira membawa oleh-oleh, kisahnya aja datang di Banjar. Jadi oleh-oleh sangu untuk bulik. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik sangu adalah takwa. Jadi sebaik-baik sangu adalah takwa. Jadi kakubur itu merupakan rumahnya jalan pintas untuk bertemu Allah. Nah, di situ orang marifat itu bulik kada mati lah, bulikan. Jadi jasadnya kada buruk, apapun yang ada di anggota tubuhnya kada hancur, karena itu janji Allah. Ingat anak 10 macam, jasadnya kada buruk, jasadnya para rasul, para nabi, itu nang berapa ribu tahun aja tetap aja utuh. Kemudian jasadnya para pejuang melawan hawa nafsu, yaitu wali Allah. Yang ketiga, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang keempat, para penghafal Quran, para hafiz Quran, itu kada buruk. Kemudian yang kelima, orang yang mati teraniaya, misalnya kena santet, kena gulung, kena perang maya, itu jasadnya kada hancur. Yang keenam, para muazin yang mengharap wajah Allah. Jadi azannya mengharap wajah Allah, bukan mengharap apa-apa. Yang ketujuh, orang yang mati nipas, mati melahirkan, cuma syaratnya harus beriman, ya. Beriman. Yang kedelapan, termasuk mati malam Jumat atau hari Jumat, syaratnya jangan mati maksiat. Ini 9-10-nya nih. Ya, kita teruskan pengajian. Jadi orang marifat bedalah. Kalau orang marifat itu jasadnya tuh Muhammad, adalah rohnya Allah. Yang keduanya zat dan sifat, ini kan kada bercerai. Zat dan sifat kada bercerai, karena sifat 20 itu inti permasalahannya ada di alif lam ha, itu dinamakan. Jadi alif itu wujud zat Allah. Jadi Allah hendak menampakkan zatnya, hendak menampakkan dirinya, terciptalah sifat ya Nur Muhammad. Jadi antara zat dan sifat itu tidak akan bercerai, tidak akan berpisah. Kayak gerak dengan angin tidak disebut bergerak tanpa angin, dan tidak mungkin disebut tidak ada angin tanpa ada gerak. Jadi itu adalah zat dan sifat. Lalu zat dan sifat ini hendak menzahirkan, hendak menampakkan, lalu
ciptakan lagi asma. Nah, asma situlah jiwa. Kita di situ anaknya. Jadi jiwa di asma itulah yang mengamalkan sifat ma'ani. Jadi dalam kehidupannya mempraktikkan semua sifat-sifat ma'ani. Lalu terakhir Allah hendak menampakkan lagi sekira jelas nampak wujud-wujud Allah itu ada. Lalu terciptalah setitis air hina. Air hina artinya kombinasi sperma abah dan mama dengan kehendak Allah. Di situ Allah hendak menampakkan wujudnya lagi, cuma lewat Nur Muhammad, kemudian menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi sumsum, paru-paru, hati, terciptalah satu komponen yang bernama jisim. Nah, disinilah praktiknya sifat ma'ani. Disitulah af'al hak terakhir di kalimat Allah. Nah, kalau kita menyatu kayak itu, ini ada lagi pertanyaan. Karena jasad tadi kan penampakan nur. Jadi antara Nur Muhammad dan Nur Izzati itu satu kesatuan yaitu wujud. Kita sambung. Riwayat daripada Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala yang telah bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla 99 kali. Luar biasalah Imam Ahmad bin Hanbal melihat Allah. Bermimpi melihat Allah. Nah, kayak apa tuh Allah alam tuh kadang digembarakan lah. Melihat Nabi aja. Ya kadang digembarakan itu. Gimana ngaran Imam Ahmad bin Hanbal? Melihat Allah, melihat Allah. Nah, mimpi 99 kali lihat. Cuma batas bermimpi aja. Beliau kadang-kadang memisahkan. Karena lain makamnya kita. Kadang-kadang dibuka itu khusus beliau aja. Bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla 99 kali. Imam Abi Hanifah lah, bukan Ahmad bin Hanbal, Abi Hanifah. Abi Hanifah ini imam tertua nih. Imam tertua sebelum Imam Malik. Cuma hampir seumuran dengan Imam Malik. Maka tatkala melihat pula yang ke-100 kali. Melihat bermimpi Azza wa Jalla. Telah menyatakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi berkomunikasi, berpandir, berbicara dengan Allah dengan katanya, ya Allah, apakah sesuatu amalan yang melepaskan haru-hara kiamat? Itu pertanyaan Abu Hanifah. Apakah amalan yang bisa dibaca, yang bisa dilakukan untuk melepaskan supaya jangan terjadi haru-hara di hari kiamat? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa seseorang membaca ini tasbih pada pagi-pagi dan petang-petang, pagi sore lah, membaca ini tasbih, terlepas ia daripada siksa hari kiamat dan haru-haranya. Inilah tasbihnya. Ini bacanya Subhanal abadiyal abad. Subhanal abadiyal abad. Subhanal wahidil ahad. Subhanal fardis samad. Subhana rafi'is sama'i bi ghairi amad. Subhana man basatal arda 'alal ma'i fajamat. Subhana man khalaqal khalqa
fa ahsahum adat. Subhana man qasamal arzaqa walam yansa ahad. Subhanallah. Asa itu tunggal. Jadi subhanal wahidil ahad, maha suci Allah yang esa keesaannya. Subhanal fardis samad, maha suci Allah farad yang tunggal, tempat meminta. Subhana rafi'is samai bi ghairi amad, maha suci Allah yang telah mengangkatkan langit tanpa tihang. Bi ghairi amad, tanpa tihang. Ini kan sesuai lawan sains lah. Quran do lawan sains pas sama. Kada kau dicari di mana tihangnya langit, dasar kada betihang. Tihang langit tu la ilaha illallah, itu tihang langit tu. Adapun orang sebelah mengatakan langit itu betihang. Kita kada betihang. Sama ibi ghairi amat. Subhana membasatal arda wa 'alal ma'i pajamat. Maha suci Allah yang telah menghamparkan bumi atas air maka keras jamat. Subhana man khalaqal khalqa. Maha suci Allah yang menciptakan akan makhluk. Wa ahsahum adat, maka terjadilah makhluk itu berbilang-bilang. Subhana man qasamal arzaqa walam yansa ahad. Maha suci Allah yang telah membagikan rezeki dan tidak pernah lupa. Allah kada mutapa huruf. Ini raja kisianu, raja kisianu, raja kisianu. Kada pernah dapat huruf. Kada pernah dapat huruf, kada pernah berkurang. Kalau sudah dibagi pembagian Allah. Subhanalladzi lam yattakhidz shaibatun wala walad. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak mengambil kawan dan tidak beranak. Jadi maksudnya kada babini, kada beranak dan kada dipernakakan. Yattakhidz shaibatun, kada perlu kawan, wala walad dan tidak beranak. Subhanalladzi lam yalid wa lam yulad. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bandingannya apapun. Kufuwan ahad, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Ini ayatnya ayatannya lah. Jadi ayat surah Al-Ikhlas itu ayat apa ngarannya? Ayat muhkamat ngarannya. Ayat muhkamat, ayat jelas. Bila ada ayat di lain surah itu membicarakan tentang kesangsian keraguan kita kepada Allah, bergulik ke ayat muhkamat nih. Ayat surah Al-Ikhlas. Ada kau habis 100.000 dan ya. Berapa bulan nih? Habis itu kan tak baca lagi. Kalau baca lagi. Di rutina kan ya 200 kali sehari. 200 sehari 500 kali. Berniat. Berniat. Ibadah harus temat. Ya, bakal kada buruk gitu. Jasad kita kada buruk. Sampai 100.000 tuh. Lalu yang penting itu masalah kita dengan makhluk. Masalah kita dengan makhluk, urusan kita dan makhluk itu pasti akan diselesaikan. Kada kau lagi menyelesaikan waktu hidup nih. Orangnya sudah kada ada lagi, meninggal, ahli warisnya kada ada lagi, itu pasti dikembalikan, pasti diselesaikan perasaannya, hartanya, keluarganya, itu akan diselesaikan. Begitu juga orang lain lawan kita. Jadi untung ada akhiratnya. Jadi untung ada akhirat tuh, orang mengangkat tanah lawan kita, pacan dibawakan aja kena di akhirat.
apapun yang dizaliminya lawan kita bakal diselesaikannya di akhirat. Sakilan tanah ini kada tanah kita, tanah orang nih, sampai ke 7 lapis paling bawah diratakan, kemudian dikalongakan, diliharakan, antarakan ya kedampunnya. Apalagi sehektar. Tanah hilang. Gara-gara membatas rumah aja. Hah? Gara-gara membatas rumah juga aja. Kan langsung. Ya kan, mbak beli kakan doang. Dibalah sampai ke bumi yang paling ke-7. Bawah masalah dalamnya. Rata. Nah itu tuh kayak pohon yang di dahannya ke halaman orang tuh kan. Jadi tanah milik kita, milik orang lain tuh mulai langit ke-7 sampai bumi ke-7 rata, pada bacundong kayak itu. Kejakan. Kabalet membawa itu, membawa awak haji situ apa? Palo tergantung amal kita kan. Palo ada sampai tumit, lutut, ada pinggang, ada sampai ke dada. Bakonyong di keringat. Jadi untung ada akhirat tuh undang-undang. Nang kita mati anak lagi harus bertemuan pacangan di sana. Pertemuan gitu. Nah ada akhirat, memang ada akhirat. Nah. Guru Pudael itu siapa guru? Hah? Pudael. Pudail apa? Imam Pudael itu. Pudail. Pudael. Imam Al-Pudail. Itu beliau bakas orang nakal dah. Bakas termasuk orang bahasa kita, bahasa kasarnya bajingan lah. Imam Al-Pudail. Lalu Sidin waktu itu tidur di tempat kayak kita di sini gardu. Tidur di gardu. Di saat waktu tidur ketiduran beliau bermimpi melihat kubur. Melihat orang tuanya nih nah, melihat mamanya, abahnya dan sanaknya dibakar oleh api. Waktu Sidin guring. Di situ langsung Sidin sadar berteriak sekencang-kencangnya melihat nang jelas benar Bang. Melihat kuitan dibakar, melihat anak dibakar dan sanak dibakar. Lalu disitulah hidayah datang. Tobat Sidin. Tobat nasuha. Akhirnya memperbaiki keadaan Sidin sampai jadi wali. Al-Pudail itu wali. Nah, asal usulnya latar belakang beliau teman. Jadi kita kada kawal lah memponis siapapun kada kawal. Nang tahu hati itu Allah aja. Nang kayak apa secara kasat mata kita melihat zahir orang itu bertentangan lawan kita, bertentangan lawan syariat. Beranai. Jangan membicarakan sesuatu hal yang belum tahu. Jangan berusaha menahan pembicaraan yang kita sendiri belum tahu. Belajar berdiam. Banyak kejadian orang yang gitu. Nang asal usulnya latar belakangnya rusak menjadi wali Allah, dan sebaliknya juga ada ulama besar, pengikut banyak, bahkan pengikut beliau itu sampai bisa terbang di udara. Saking saktinya adalah ternyata beliau ahli neraka. Ada pernah mendengar? Siapa guru? Hah? Si Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nang ditipu oleh iblis ujungnya kan, disuruh berzina, suruh minum. Jadi karena iblis itu melihat di Lauh Mahfuz itu ada seorang hamba Allah Ta'ala yang takarub alim ulama besar, di akhir hayat menjadi kafir. Kemudian didatanginya ulama besar tadi, ditawarinya berjudi dulu. Orang ulama besar kan jangankan berjudi, mendengar aja karena melihat judinya udah pernah.
Akhirnya disuruh mabuk, disuruh berzina, tetap tahan. Yang terakhir ya disuruh minuman keras sedikit mencoba. Nah akhirnya mabuk lalu melihat ada perempuan lewat. Nah melihat perempuan lewat, akhirnya dibujuk perempuan, diajak berzinah. Setelah terjadi perzinahan, dibisiki iblis lagi, ikam satu aja masyarakat tahu gawian ikam ini, kamu hancur. Satu-satunya jalan bunuh. Pelacurnya dibunuh. Samuan tuh maksiat itu digawe lah. Akhirnya dibunuhnya, dikuburnya di dalam rumah. Tapi namanya Allah mengampunnya skenario. Akhirnya iblis lah namanya nyarakan bahwa si Barsisa, ulama Barsisa. Nah akhirnya lalu digantung kan, si Barsisa nih digantung, diikat. Lalu iblis datang. Ujar iblis, wahai Barsisa, ikam hendaklah selamat dari salipan, dari gantungannya. Jadi ujar Barsisa, kayak apa caranya gitu kan, kayak apa caranya. Lalu di situ mudah ujar iblis, ikam bermurtad dan menyembah aku. Lalu kayak apa aja Barsisa, aku nanti ikatin gerak bergerak. Cukup angguk kakan kepala aja. Jadi di saat waktu itu pengakuan mengaku iblis Tuhannya, mengangguk kepala, langsung malaikat maut datang. Ini ulama besar yang bernama Barsisa. Muridnya jutaan, bukan enam lagi. Bahkan kesaktian beliau itu sampai muridnya bisa terbang. Jadi itu kesimpulannya lah, nah kita ambil hikmah, jangan menuduh seseorang. Jangan menuduh seseorang, jangan menyebut orang lain yang kita kada tahu. Nang kada jelas berita jangan diberitakan. Kan banyak tadi kan kayak orang jahat menjadi wali, bisa menjadi sultan aulia, dan orang baik bisa menjadi jahat. Lalu kadang-kala kita sangka buruk kan siapapun kadang-kala. Kita belajar menanamkan sangka baik. Cuma bila ada hal yang berganjalan dengan hati kita, kita paraki orangnya aja. Paraki orangnya, kemudian tanyai. Misalnya ada akidah kabidah lah, cara syariat berbeda, tanyai di mananya belajar. Mungkin kita ada tahu ilmunya lagi. Ya, ada pertanyaan lagi lah. Ini kebetulan mau nanya lagi. Nanti kalau setelah proses kita terkumpul, bisakah nih anak nih segitu banyaknya apa tuh anggap saya masuk neraka lah, ya toh. Cuman ada pada polis si A sekian tahun, si B sekian tahun. Ternyata masa saya sudah selesai atau masa beliau sudah selesai. Di situ kita bisa melihat nggak silsilah kita gitu, menyaksikan hal-hal begitu. Maksudnya kondisi pada saat saya sudah bebas umpama beliau ini masih terbelenggu. Apakah kita dinampakkan model kayak gitu kah atau kita nggak melihat tuh? Jadi semuanya untuk kembali seperti semula kayak di dunia itu kita punya hak masing-masing. Hak orang tua kepada anak sudah selesaikah? Hak bini kepada suami sudah selesaikah? Hak suami kepada bini sudah selesaikah? Artinya sama-sama memenuhi hak masing-masing. Orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kita asik-asik di sini di majelis taklim, anak kita di mana? Masih aja lagi kan kita belum selesai tugas. Kemana mah kita mencari majelis taklim, duduk mengajar, anak kita di mana sekarang? Karena termasuk kewajiban kita bagi yang sudah masih dalam tanggungan kita. Nah di situ kalau dia anak itu sesuai dengan perintah, sesuai dengan anjuran Allah kan,
kata bapaknya kita kain enaklah diikutinya. Ini sampai ke surga bertahan. Anak bini semuanya ke surga bersama-sama. Asal sekeluargaan tadi memenuhi haknya masing-masing. Orang tua sudahkah mendidiknya? Sudahkah mengarahkan dia kepada jalan Allah? Sudah selesai, sudah. Anak sudahkah bakti, taat? Bila sudah selesai. Ini pertemuan nih di akhirat. Istri dan suami, bahkan si istri itu kalau bisa menahan nih si bini, malah kalunya si bini mati laki, kemudian dia setelah mati laki ditahannya kada mencari suami lagi karena teringat terus si suami, itu di akhirat lebih cantik daripada bidadari. Tak kumpul. Jadi orang yang tak kumpul itu menjalankan sesuai undang-undang Allah. Tak kumpul. Makanya ada pisah-pisah kena anak di sini, bini di sini, anak yang satu di sana, tak pisah-pisah karena di dunianya sudah kacau. Itu paham tuh jawabannya. Didoakan terus anak doakan terus meskipun belum sesuai yang kita harapkan, tetap doa jangan putus. Doa laki-laki itu untuk kebaikan kabul. Untuk doa laki-laki, doa seorang bapak, doa kebaikan kabul. Tapi untuk seorang mama, doa kejahatan dan akas kabul. Jadi Allah tidak akan menerima doa orang yang beriman kecuali baik. Insyaallah kita dengan doa kada berlapasan, kada putusan dikabulkan Allah. Jadi mun di dunia sudah tahalang tabujur lah. Tahalang tabujur di dunia sudah. Bini ketujuh benar keluar pada rumah kada baik izinan kepadaan. Melawan terus, menjawab terus. Kada bertamuan udah heret kena. Jadi musuh di dalam rumah. Kayak misalnya tugas di rumah, belanja sudah cukup, belanja sudah cukup, kebutuhan sudah cukup, perluan sudah cukup. Ada basisa 1 juta, ada basisa 1 juta, dan 1 juta ini kada perlu lagi karena semua yang dibutuhkan ada 1 juta sisanya. Ini perundingan kedua belah pihak antara suami dan istri, emaknya duit ini kita antar ke masjid lah. Jangan jamannya. Saya kita nukar TV kah, nukar apa? Musuh. Saya kau hendak ke neraka, saya kau hendak ke surga. Perbedaan pendapat tadi. Jadi berat memanglah kalau kita jauh dari agama. Satu-satunya jalan kita tampakkan wajah kita betul-betul ke agama. Disitulah solusi terbaik. Jalan pecah terus kalau di agama. Nah, ya cukup sudahlah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan dan kita bicarakan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan semoga dosa kita diampuni Allah, dosa mama kita, abah kita dan anak-anak kita, juga dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi qiraatil Qur'an
وزين أخلاقنا بذكر القرآن وبيت وجوهنا بتلاوة القرآن وحسن أعمالنا بجاه القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.